pandangan Mutia Hafid, Iya, Mas. Ketua Komisi 1 DPR yang membidangi soal intelijen. Gimana Mutia sebagai DPR memandang pernyataan terbuka dari Presiden mengatakan memiliki semua data-data intelijen soal arah koalisi partai politik? Ya memang belum ada pelanggaran apapun di situ ya Mas. Baik itu oleh penyelenggara intelijen, BIN sebagai yang melakukan fungsi koordinasi dari seluruh lembaga-lembaga yang melakukan fungsi intelijen, maupun Presiden sebagai usernya. Karena tidak ada data yang dibocorkan. Tidak ada penyampaian spesifik mengenai data-data yang itu tadi lingkupnya adalah rahasia. Bahwa itu kemudian disampaikan ke publik, saya rasa itu justru apa ya? Transparan. Jadi kalau kita khawatir orang akan melakukan hal yang negatif gitu ya Mas, kan orang nggak akan ngomong duluan gitu. Jadi bahwa beliau secara terbuka mengatakan saya punya data-data intelijen mengenai apa namanya perkembangan politik, itu menurut saya hal yang wajar dan justru itu membuka sebuah diskursus seperti yang kita lakukan malam ini, yang membuat beliau juga bisa kita lihat membuka untuk pengawasan, bahwa kemudian ada Mas Usman yang bisa kemudian apa namanya mulai waspada dan kemudian melihat dari percakapan beliau. Saya rasa itu malah bagus ya Mas. Malah bagus ya? Malah ada bagusnya gitu. Oke. Polemik dalam sebuah waktu politik seperti ini justru menjadi salah satu dari pendidikan politik. Sekaligus saya ingin juga menitipkan bahwa karena ini mumpung topiknya tentang intelijen. Dan saya senang karena biasanya orang nggak terlalu paham nih Mas, tabu diomongin, dan kita membahas di sini. Saya apresiasi sekali satu meja yang sekarang sudah berubah jadi banyak meja. Terakhir saya di sini satu meja beneran. Memang benar dikatakan bahwa seluruh deteksi dini dengan lingkup apapun, tidak hanya politik tapi ekonomi, seperti tadi ada seorang ibu yang mengatakan aku nih nggak ngerti politik, ekonomi, itu juga dilakukan seperti kata mantan Pak Kabais tadi. Kemudian juga bahkan sosial, budaya, pendidikan, semua sektor itu dilakukan deteksi dini dan kemudian dilaporkan. Hakikat ancaman itu tidak melihat bahwa di depan mata ada ancaman, tapi persepsi bahwa kapanpun Indonesia bisa dalam hakikat ancaman. Jadi bukan karena kok kayaknya mau rusuh baru kemudian ada deteksi dininya. Dan DPR khususnya Komisi 1 memang menjelang pemilu ini juga mewanti-wanti kepada mitra kami BIN untuk terus mengawasi dari dekat perkembangan politik. Dan mungkin agak sulit ketika harus melakukan deteksi perkembangan atau dinamika politik tanpa melihat partai politiknya. Karena tentu dinamika politik itu tergantung dalam dari partai. arah-arah partai politik. Oke, Itu. Usman, jadi Anda nih kekhawatirannya terlalu berlebihan atau gimana sih? Nggak ada yang dilanggar dan memang Presiden memang tadi Pak Sulaiman Pontoh mengatakan cabai keriting pun harganya dia tahu gitu loh. Kekhawatiran Anda seperti apa sebetulnya? Ya sebenarnya di dalam partai politik kan beragam ya. Tadi kita lihat juga Partai Demokrat punya pandangan yang sama-sama waspada gitu. Saya kira kewaspadaan itu tetap penting untuk memastikan bahwa tidak ada intervensi di dalam kehidupan partai politik. Tidak ada ancaman terhadap partai politik untuk berkoalisi. Tidak ada penundukan oposisi. Ya. Ini banyak sejarahnya di zaman Kabinet Syahrir itu, antara kabinet koalisi pemerintah dan koalisi oposisi sampai menyalahgunakan intelijen untuk menculik Syahrir misalnya gitu. Tahun 2004 pemilihan langsung yang pertama kali ya, hanya 2 pekan sebelum pemilihan presiden putaran kedua itu meledak kedutaan bom di depan kedutaan Australia. 2 hari sebelum itu pembunuhan Munir melibatkan orang-orang intelijen. Nah, yang sebenarnya dipentingkan oleh Undang-Undang Intelijen adalah memastikan bahwa ancaman keamanan nasional itu perlu bisa dideteksi, baik yang bersifat potensial maupun yang nyata. Tadi Mbak Mutia betul sekali bahwa bukan hanya yang nyata di depan mata, tetapi yang sifatnya potensial. Meskipun bentuk-bentuknya disebut secara rinci itu, misalnya spionase, terorisme, separatisme gitu. Jadi memang hal-hal yang memang berkaitan dengan keamanan nasional. Keamanan nasional itu apa? Integritas teritorial negara, atau keselamatan segenap bangsa misalnya, atau kedaulatan negara gitu. Jadi hal-hal yang memang besar sekali gitu. Sebenarnya yang salah dari pandangan-pandangan yang mengatakan itu tidak masalah kan seolah kok presiden nggak boleh terima data. Boleh memang. Boleh. Dan kami tidak mempersoalkan bahwa presiden tidak boleh menerima data intelijen. Boleh, itu tiap hari briefing di presiden dimanapun seperti itu. Yang kita pertanyakan adalah tentang data intelijen partai politik itu. Nah ini yang saya kira perlu digali lebih jauh. Dan Komisi 1 sebenarnya nggak ada salahnya untuk menggali misalnya data intelijen yang dimaksud oleh presiden itu apa. Karena kan forum itu bukan forum Dewan Keamanan Nasional atau forum Dewan Pertahanan Negara yang juga belum kunjung dibentuk. Bukan forum DPR juga gitu ya. Melainkan forum
relawan yang partisan sebenarnya, hanya berafiliasi ke dalam calon presiden tertentu. Jadi orang wajar curiga, jangan-jangan presiden mau cawe-cawe lagi nih. Ya kan, apalagi anaknya juga digadang-gadang menjadi cawapres dari salah satu bakal calon presiden. Jadi kecurigaan semacam itu, politisasi terhadap data intelijen atau politisasi badan intelijen menjadi wajar menurut saya. Jadi wajar, baik. Pak Pontoh, jadi kalau Pak Pontoh kan kembali di 2013 ya, menjelang pemilu 2014. Apakah juga Bais pada waktu itu juga meneliti arah dukungan dari partai-partai politik? Iyalah semua. Semua? Tapi begini Pak, jangan lupa. Intelijen itu bagi seorang pemimpin, misal saya komandan. Saya sudah punya namanya intelijen dasar. Itu 60% dari situasi yang akan dilihat. Sehingga saya akan mencari hanya 40% dari intelijen itu. Saya akan mengeluarkan namanya UUK, unsur utama keterangan, yang untuk mendapatkan 40% itu. Jadi kalaupun presiden mengomong itu, jangan salahkan itu data dari intelijen, enggak. 60% sudah ada di otak beliau. Sehingga hanya 40% yang masuk dari intelijen. Itu. Jadi kalaupun kita kasih yang banyak, tapi kalau itu tidak menarik perhatian beliau, tidak ada intelijen dasar di kepala beliau, itu nggak akan ada manfaat. Tapi itu. kalau Pak Pontoh lihat ketika Pak Jokowi mengatakan semua data intelijen dia miliki soal arah koalisi partai politik, sebetulnya ini mau disampaikan kepada siapa sih sebetulnya? Ya dia cuma kasih tahu saya dapat, daripada dia bilang saya tidak mendapat dari orang-orang ini, kan kacau. Jadi dia ini kalau menurut saya beliau ini mungkin berterima kasih, saya sudah dapat dari Bais, saya dapat dari polisi, saya dapat, dan saya senang dengar iya betul Bais masih ngasih. Walaupun itu hanya menyumbang 40% dari keputusan beliau. Jadi keputusan beliau jangan disalahkan itu intelijen, enggak. Oke. Itu. Bung Ridwan, jadi ini kekhawatirannya Usman tadi kan, bahwa ada kekhawatiran bahwa ini bisa ada peluang untuk disalahgunakan untuk kepentingan apapun, apakah intelijen penegakan hukum atau apapun. Gimana Bung Ridwan menjawab kekhawatiran publik? Begini, Presiden sudah berulang kali menegaskan bahwa untuk urusan Pilpres 2024 itu adalah urusan parpol dan koalisi parpol. Kemarin beliau di Pasar Induk Jatinegara ditanya hal yang sama. Lalu beliau menjawab itu urusan parpol, bukan urusan presiden. Lalu beliau berkunjung ke Pindad. Kebetulan karena Menteri Pertahanannya Pak Prabowo, Pindad kan BUMN pertahanannya, jadi ikut beliau. Lalu ditanya lagi, dan beliau juga menyampaikan lagi bahwa urusan Pilpres itu urusannya parpol dan koalisi parpol. Artinya begini, kekhawatiran bahwa Presiden menggunakan institusi intelijen untuk operasi politik pribadi, saya kira berlebihan, Bang Usman. Karena juga Komisi 1 kan punya hak untuk melakukan pengawasan, walaupun hari ini kita memang belum punya. Seperti di Amerika Serikat misalnya Intelligence Oversight Committee yang memang khusus melekat mengawasi intelijen, tapi fungsi itu ada di Mbak Mutia dan kawan-kawan di Komisi 1. Artinya Bang BDM di pasal 31 ada satu Undang-Undang Intelijen itu ada wewenang Badan Intelijen Negara untuk mencegah ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi dan seterusnya. Ideologi dalam hal ini juga mencegah supaya partai politik yang berkontestasi di Pilpres 2024 itu tidak tersusupi oleh ideologi lain yang membahayakan Pancasila dan NKRI. Jadi konteksnya jangan kemudian memandang partai politik sebagai ancaman, tetapi intelijen dalam konteks bernegara melindungi partai politik sebagai bagian dari pilar demokrasi. Melindungi partai politik. Ya, untuk supaya itu kemudian berkontestasi dengan baik di iklim yang demokrasi yang sehat. Sehingga kemudian karakteristiknya jangan seolah-olah memandangnya terbalik begitu, Bang. Baik.